Hey guys. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Oke, di sini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang PCI planning. Jadi dalam menentukan sel ID itu terdapat beberapa planning ya supaya dia nggak sama. Jadi ini adalah materi-materinya. Kita akan highlight dulu supaya bisa dipahami. Yang pertama adalah dalam PCI itu terdapat 504 unique number yang bisa digunakan. Nah, jadi 504 ini yaitu dari 0 sampai 503. Pokoknya dia dimulai dari 0. Kemudian kita telah pelajari juga yaitu tadi ada SSS ya, di mana SSS itu adalah 168 yang digunakan adalah dari 0 sampai 167 ya, jadi seperti ini 168 yang digunakan adalah 0 sampai 167 dan PSS. Jadi kalau PSS adalah ada 3 tapi yang digunakan dari 0 sampai 2. Nah, nanti ketiga hal ini ya, itu akan membentuk sebuah rumus yang kita bisa gunakan untuk menghitung physical ID-nya. Kita next dulu. Jadi PSS itu 0, 1, sama 2 ya, ada 3 indikasi itu dari 0, terus ada 1, ada 2. Itu dia dibuat oleh Zadovsky sequence. Jadi ini adalah kayak seseorang yang membuat PSS ini supaya dia menjadi ada 3 indikasi. Kemudian ada SSS yang itu nilainya dari 0 sampai 167 yang jumlahnya adalah 168 SSS ya. Dia adalah kombinasi dari 2 Zadovsky sequence. Nah, kalau PSS adalah 0 sampai 2 di mana ada jumlahnya 3 indikasi. Kemudian ini kita simpan dulu ya materinya ya. Teman-teman pahami aja, pokoknya dia dibuat oleh Zadovsky sequence, baik itu PSS maupun si SSS-nya. Kita pahami aja, pokoknya ini berguna ketika kita menghitung nanti di depannya. Oke, ketika site-nya itu pengen menggunakan PCI yang sama, kalau nggak menghindari terjadinya failover, maka radius antara site-nya ya, batas antar site-nya itu adalah sebesar 6,8 dikali ISD atau intersite distance. Jadi setiap sel itu harus memenuhi standar ini, yaitu 6 kali 8 dikali intersite distance. Jadi 6,8 dikali sama jaraknya, SD-nya. Nah, jadi ini adalah minimum ya reuse distance for PCI planning. Ketika kita ingin menggunakan PCI yang sama, misalnya ini ada 1, ini juga ada 1, tetapi harus memenuhi standar ini dulu. PCI Planning for LTE Project ya. Jadi kita telah mengetahui bahwa PCI itu ada 168 nih di bagian SS-nya. Ya, SSS-nya. Jadi SSS itu atau yang 168 itu bisa kita sebut juga dengan PCI yang akan kita grupkan ya. Grupnya adalah 0 sampai 167, di mana grup-grup itu, teman-teman, ya, dia akan dibagi menjadi 2 jenis. Yang 168 ini akan dibagi jadi 2 jenis. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Ada yang indoor, ada yang outdoor. Nah, kalau indoor not be, maka yang akan digunakan adalah dari 120 sampai 167. Tapi kalau yang outdoor adalah dari 0 sampai 119. Seperti itu. Pokoknya dia terdiri dari 2 jenis, yaitu menggunakan PCI-nya, yaitu ada indoor dan ada outdoor. Nah, selanjutnya ada juga planning di sisi PRACH. Jadi, PRACH itu kan bagian ini kan adalah PCI random ya, ini adalah randomnya. Jadi dalam melakukan atau menentukan nilai dari PRACH-nya yang terdapat di dalam layer, yaitu physical layer yang paling bawah ya, layer yang paling bawah dalam protokol stack, maka terdapat beberapa skenario yang akan dijalankan. Yang pertama adalah dia akan mengambil transisi dari si RCC idle dan RCC connected. Jadi kan RCC ya, sebelum menjadi terkoneksi semua kan ada beberapa layer ya. Ada physical, ada MAC, ada RLC, ada RRC ya kan. Nah, RRC ini atau RRC itu akan pada saat dia mentransisi ya antara dari kondisi idle dan connected, maka kita akan bisa menghitung si PRACH-nya. Kemudian dia juga dihitung pada saat dia melakukan intra handover. Handover itu ada 3 ya, ada inter yang terjadi di satu site saja tetapi sel yang berbeda, ada intra itu adalah site yang berbeda, jadi antara site yang satu, site yang kedua gitu, dan juga ada interrat yang
handover-nya itu antar teknologi. Lalu dia juga dihitung pada saat UI-nya itu sifatnya non-synchronize, baik dari sisi uplink maupun downlink. Lalu yang terakhir adalah PRACH-nya itu dibuat supaya kita menghindari yaitu radio link failure-nya ini. Jadi kalau misalnya kita pengen hitung PRACH itu, kita akan menggunakan 6 PRB ya. Terdapat juga timing estimation dan biasanya itu sebesar 2 second. Terus kita menentukan bandwidth-nya juga menggunakan Zadov-Chu sequence tadi ya, PSS sama SSS, correlation-nya juga. Lalu ada frekuensi spektrum, dan ada root sequence. Nah, nanti ini kita akan bahas lebih lanjut ketika kita mengerjakan soal ini. Di sini kita akan mengerjakan soal yaitu menghitung PARCH planning yang jaraknya adalah 10 km. Di mana dalam menghitung itu ada rumus di sini teman-teman. Ya, rumus dari root sequence-nya NCS harus lebih besar dari 1,04875 dikali dengan 6,67 R. R itu merupakan radiusnya ya. Di mana radiusnya itu adalah 10 km ya, yang sudah diketahui, ditambah dengan TMD. Jadi TMD adalah sebesar 5 milisecond. Dia digunakan untuk maksimum multipath delay spread-nya, lalu ditambah dengan 2. Di mana 2 ini merupakan timing yang estimation-nya. Jadi yang timing sebelah sini nih. Nih ya, yang timing estimation ini sebesar 2 second. Makanya di rumus ini kita dikasihnya adalah 2. Berdasarkan rumus yang sudah ada seperti ini yang dibuat oleh si Zadov-Chu sequence ini ya, pinter banget dia, kita bisa menghitung nilai PRACH planning dengan cara 1,04875 itu akan dikali dengan 6,67 dikali 10 dulu karena R-nya itu merupakan 10. Lalu ditambah dengan 5 merupakan TMD tadi ya, dan ditambah dengan timing estimation-nya yaitu 2 milisecond. Sehingga kita menghasilkan nilai NCS yaitu lebih besar dari 77,03. Nah, nanti dari sini kita perlu melihat tabel ya, di manakah letak NCS yang bernilai 77,03. Dan ini merupakan tabelnya ya, NCS value. Nah, di sini ada NCS value. Nilai kita tadi berapa, teman-teman? 77,03. Nah, dari NCS value ini, 77,03 itu kan dia di antara 76 sampai 93 ya, dia di antara mereka. Nah, karena nilai NCS-nya itu harus lebih besar ya, karena tandanya itu lebih besar di sini, NCS harus lebih besar dari 77,03, maka yang akan kita ambil di antara nilai berikut adalah nilai yang lebih besarnya, yaitu 93. Karena kalau 76 itu kan kurang dari ya 77. Nah, sehingga dengan nilai 93 itu, kita bisa lihat berapakah konfigurasinya, yaitu dengan menggesernya dia ke samping sebelah kiri. Oh, jadi kita tahu nih, konfigurasi NCS yang digunakan adalah konfigurasi 11. Oke, ingat-ingat ya, kita akan menggunakan konfigurasi 11. Dari konfigurasi 11, kita dapat pindah ke tabel berikutnya sebelah sini ya, konfigurasi 11, sehingga kita bisa menghitung cyclic shift-nya itu berapa, lalu sign per root sequence-nya itu berapa, dan root sequence per cell-nya itu berapa, dan juga jarak antara si site-nya itu minimal berapa. Nah, ini semua sudah dihitung oleh si Chu sequence tadi. Ya, nah kalau misalnya kita ingin menghitung dengan cara manual dengan mendapatkan hasil-hasil di sini, itu juga bisa dengan rumus seperti ini. Jadi ini adalah rumusnya teman-teman. Kita masukkan saja ya. Jadi untuk menghitung yang akan kita dapatkan yang sebelah sini, yang 9 ini, yaitu sign per root sequence, itu dapat kita hitung menggunakan rumus ini. Number of preambles itu dapat dihitung dengan 839 dibagi dengan NCS. Di mana 839 itu adalah ketetapan dari 3GPP ya, yaitu panjang dari root sequence-nya adalah 839. Dan ini sudah ketetapan. Di seluruh dunia dia makanya segini. Maka dari itu, 839 akan kita bagi dengan NCS-nya. Tadi NCS-nya adalah sebesar 93 ya, dari tabel ini, yang ini 93. Sehingga kita akan menghasilkan nilai yaitu sebesar 9. Oke, dimana 9 itu sudah sesuai ya sama yang tadi, yang di tabel ini. Nah, sebelah sini. Kemudian, setelah kita nemu nih number of preamble-nya, yaitu dapatnya 9, kita akan menghitung number of Zen sequence-nya dengan cara M sama dengan 64, karena 64 itu adalah didapat dari 64 PRCH yang terdapat di dalam LTI-nya, dibagi dengan number of preambles yang sudah kita dapat tadi sebelumnya, yaitu 9.
64 dibagi 9 adalah 8. Oh, berarti benar nih. Kita mendapatkan hasil yaitu 9 dan 8 di sini. Kemudian dari hasil dari yang tadi 9 sama 8 itu, kita bisa lihat bahwa antar site itu bisa menghasilkan jarak yaitu 12,20. Di mana jarak ini sudah memenuhi yang ingin kita hitung ya, karena yang ingin kita hitung adalah jaraknya 10 km. Kalau misalnya kita menggunakan nih yang sebelumnya nih, itu kan kurang ya, karena 9,77 itu kan bukan 10 km. Nah, maka dari itu kita menggunakan yang sebelah sini, dan perhitungan kita sudah betul. Kemudian, selain itu kita juga bisa menghitung jumlah site-nya yang diperlukan ya, dari jarak tersebut, yaitu dengan membagi 838 dari root sequence-nya dengan jumlah dari si number of sequence-nya, yaitu 8. Sehingga kalau mereka kita bagi menghasilkan 104,75, atau bisa kita bulatkan, bisa ke atas, bisa ke bawah ya teman-teman. Misalnya kalau ke bawah ya adalah 104, kalau ke atas adalah 105, jadi jumlah site-nya adalah sebesar 104 site. Nah, nanti dikarenakan dia memiliki nilai number of sequence itu merupakan 8, maka PCI-nya ya, dari PCI-nya si site-site itu harus kelipatan dari 8 itu sendiri. Jadi dari 0, 8, 16, 24 dan seterusnya. Pokoknya dia harus kelipatan dari 8. Dan hasilnya adalah seperti ini. Planning PRCH 10 km hasilnya seperti ini. Jarak-jaraknya ya. Kemudian dia juga ada 104 site di sini, dalam sini, dan PCI-nya atau indeks di sini adalah kelipatan dari 8. Semuanya adalah kelipatan dari 8. Oke, semoga ilmu ini bermanfaat, guys. Selanjutnya kita akan membahas radio frequency planning juga, tetapi pada sisi link budget. Sampai jumpa di video selanjutnya.